Selamat pagi dan shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali bertemu di Renungan Harian Toraya edisi Jumat 20 Mei 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu dan mengerti isi dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan kita terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi, Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di situ kami tinggal beberapa hari. Saudara-saudara, tema harian kita hari ini adalah hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Pernahkah kita melakukan perjalanan ke suatu tempat yang kita rindukan, tetapi akhirnya kita berbalik arah ke tempat yang lain karena di tempat itu ada sesuatu yang lebih menarik. Paulus dan Silas melakukan perjalanan misi dari kota ke kota untuk menyampaikan pesan dan ajaran dari para rasul agar jemaat dapat bertumbuh di dalam iman. Dalam perjalanan mereka menuju Asia, Paulus mendapat penglihatan bahwa ada seorang Makedonia yang berseru-seru minta tolong dengan berkata, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Dengan penglihatan itu, Paulus berkesimpulan bahwa Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada penduduk Makedonia. Mereka berlayar melalui Samotrake dan sampai di Neapolis, kemudian Filipi. Keduanya merespon panggilan Allah, sekalipun tantangannya lebih besar daripada di daerah Asia. Mereka pun menuaikan panggilan Tuhan itu dengan setia. Saudara-saudara, mungkin kita seringkali mencoba mencari arah hidup berdasarkan pengalaman kita sendiri tanpa mau melibatkan Roh Kudus. Sehingga kita berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita hendaknya sadar bahwa seberapapun kita berusaha, maka ada saatnya kita berhenti dalam kejenuhan dan ketidakmampuannya kita. Karena itu, melalui perikop hari ini, kita perlu belajar taat pada tuntunannya dan tidak mengeraskan hati meneruskan rencana hidup kita yang tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus. Paulus dan Silas telah menunjukkan kepada kita bagaimana mereka menghayati karya Roh Kudus bekerja dalam pelayanan mereka, sehingga mengubah arah perjalanan mereka. Karena itu,
Percayakanlah hidup kita kepada Roh Kudus agar kita hidup sesuai dengan petunjuk-Nya. Amin firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, berkati kami semua. Kiranya kami senantiasa mengandalkan tuntunan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraya edisi Jumat 20 Mei 2022. Sampai bertemu di edisi selanjutnya.